ada gap yang begitu besar yang harus kita kejar. Tadi saya terkejut melihat tabel yang ditunjukkan. Artinya kita masih harus bersaing di tataran bawah. Anda katakan tadi harus ada terobosan. Ya. Ya kan? Ya. Pertama dengan mencanangkan double digit pertumbuhan ekonomi. Ya. Ya. Artinya tidak boleh kalau di bawah 2 digit. Ya, nggak mungkin, ya, itu kita hitung ya, hitungan kita sebetulnya bisa sampai double digit. Itu kan, ini sedang terus dikaji tentunya ya. Ini saya bentuk suatu tim ahli khusus terus, untuk terus mengkaji ini. The double digit economic growth. Ya. Ya, kita harus keluar dari jebakan yang sekarang terjadi adalah pertumbuhan rendah, kualitasnya rendah, tidak bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat banyak. Ya. Kemudian ada ya uang yang banyak di Indonesia, tapi alokasinya itu menurut saya tidak bijak. Ya. Istilahnya bagi-bagi uang. Ya. Menurut saya bagi-bagi uang ini sangat-sangat tidak bijak. Ya. Bagi-bagi uang sangat menurut saya itu sangat tidak wise. Saya belum pernah lihat negara yang bisa tinggal landas dengan BLT. Dengan bagi-bagi, tidak hanya BLT, bagi-bagi uang ya. Jadi kalau tidak salah itu kalau kita sudah hitung itu hampir ada 200 triliun lebih program-program bagi-bagi uang ya. Tapi dikatakan ada itu pengetasan daerah tertinggal, ada untuk desa tertinggal. Ya, ini pengalaman saya ini banyak yang nanti tidak akan ada sisanya. Ya, walaupun itu dimungkinkan untuk menjadi stimulus menurut bisa stimulus, tapi kan kalau stimulus dilepas begitu saja tidak ada nilai investasinya, returnnya nggak ada, itu kan sangat tidak wise ya. Karena akan menjadi uang yang dikonsumsikan ya. Memutar tidak juga produktif. tapi tidak produktif, tapi menjadi uang untuk konsumsi. Jadi Anda optimis dengan 2 digit ini ya, Mas Boy, ya. Mudah-mudahan kita insya Allah dengan suatu semangat dan kemauan yang keras ya, saya kira kita bisa mencapai itu. Ya. Jadi dimulai dengan pertumbuhan 2 digit yang tadi Anda katakan, lalu juga swasembada energi dan juga terobosan mengenai undang-undang bagaimana capital outflight itu bisa dihentikan ya, perubahan sistem, perbaikan sistem itu yang fundamental ya. Tanpa melakukan menutup semua kemungkinan bocornya kekayaan negara kita, kekayaan nasional kita. Ya, karena kalau tanpa melakukan itu tidak mungkin ya. Jadi fondasinya adalah dimulai dengan tadi sistem bagaimana capital outflight itu bisa dihentikan. Dari tidak hanya capital outflight tapi kekayaan nasional yang mengalir keluar, ya tidak kembali ke Indonesia. Ya. Hal-hal itulah yang menjadi pokok pikiran kita. Benar sekali. Kunci. Dan ini sebetulnya saya sudah terus-menerus di mana-mana ya, di setiap instansi, di setiap kampus ya, saya sudah sampaikan juga bertahun-tahun, tapi ya mungkin tidak dianggap begitu ya. Sehingga saya merasa sekarang ya sudah, ya kita datang ke rakyat saja, kita minta mandat dari rakyat ya, karena kita bicara ke elit tidak mau dengar, tidak mau peduli terhadap masalah ini ya. Ya, Bapak Puel, mungkin ada kecenderungan bahwa nyaman dengan sistem yang ada, walaupun sistem itu membuat kita tidak menjadi naik kelas sebagai bangsa-bangsa, tetapi kenyamanan itu patut dipertahankan tentunya oleh sebagian elit-elit yang sudah cenderung untuk menikmati yang tadi ada katakan lebih dari 60% hanya mendapatkan 1,6%, dan itu seharusnya dibalik ya. Harusnya dibalik. Ya. Jadi keprihatinan itulah yang mendorong sehingga Anda membuat kenyataan bahwa Indonesia kok negara yang sangat kaya. Ya, punya potensi kekayaan alam yang luar biasa, tetapi rakyatnya miskin terus, bangsa kita miskin terus, ya kan? Harus selalu pinjam uang, ya kan? Dan kita tidak punya kemampuan menjaga kekayaan laut, kita tidak punya kemampuan menjaga hutan-hutan kita, perbatasan kita, ya kan? Tapi Mas Bowo ya, selama ini kan dikatakan bahwa memang secara fundamental, kan pemerintah sudah mengambil kredit bahwa secara fundamental kita lebih baik, cadangan devisa kita, ekspor kita, dan lain-lain. Di mana? Ini saya sudah buktikan bahwa tadi Anda katakan bahwa sebetulnya net outflow. Di mana? Iya, dengan dibandingkan dengan di zaman krisis yang kira-kira 10 tahun yang lalu, artinya bahwa
kredit yang diklaim itu masih belum maksimal. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bu Irma, maaf ya, Bu Irma, sekarang coba ingat tahun 97, $1 Amerika berapa? 2000 mungkin ya Mas ya? 2.300, ya kan? 2000-an. Ya kan? Nah sekarang berapa $1? 11.000. 12.000. Sudah 12 ya hari ini. 12.000, ya kan? Karena saya baru tukar uang tadi, jadi saya tahu 12.000. Apa artinya? We're getting poorer. Apa artinya? Kita kan 5 kali tambah miskin. Yep. 5 kali tambah miskin. Ya. Bayangkan, jadi kita sebagai bangsa itu 5 kali tambah miskin. Tanpa berbuat apa-apa, hanya dengan currency yang ini. Iya, jadi ini fakta. Jadi kita janganlah kita akrobat angka lah, ya kan? Ya kan, saya baru ketemu seorang bupati di Jawa Timur, dia mengatakan ke saya, rakyat di kabupatennya yang miskin tuh 57%. Ya. 57% rakyat di daerah dia miskin. Itu Jawa Timur. Iya. Bagaimana dengan ada yang 1 hari makan, 1 hari nggak makan, ya kan, rakyat kita ya. Bagaimana itu? Ya apa ini bisa kita terima kondisi ini? Ya, tadi Anda sudah beberkan masalah yang fundamental dan mudah-mudahan kita masih punya waktu lagi untuk bicara untuk masalah ini. Terima kasih. Saya kalau bicara ini saya tidak bosan-bosan. Ya, dan saya juga mendengarnya dan mudah-mudahan pemirsa juga tidak bosan-bosan karena ini menyangkut kehidupan kita semua. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan kita ketemu lagi pemirsa. Demikianlah bincang-bincang kita mengenai kedaulatan ekonomi bangsa dan kita sudah dengarkan tadi selama 1 jam apa saja yang menjadi pokok-pokok pikiran Prabowo Subianto yang akan menjadi calon presiden dari Gerindra. Saya Herma Huta Barat mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.